ya Tuhanku dan Allahku. Ini menunjukkan saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Kan banyak tuh hari-hari ini orang menyerang iman Kristen dan berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma nabi, Yesus itu cuma imam, ya. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Di sini dikatakan, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Kalau seandainya Yesus bukan Tuhan dan Allah, waktu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku, Yesus akan protes. Lu jangan ngomong begitu, beta bukan Tuhan, beta bukan Allah. Pasti Yesus protes. Adakah pembacaan yang saudara baca sini ada protes dari Yesus? Waktu Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku, tidak ada. Kalau tidak ada, saudara-saudara, itu menunjukkan Yesus menerima apa yang disampaikan oleh Thomas. Bahwa dia memang benar-benar Tuhan dan dia benar-benar Allah. Amin, saudara. Serangan kepada orang Kristen itu ngeri, saudara. Di mana Yesus pernah berkata dia Tuhan? Di mana Yesus pernah berkata dia Allah? Memangnya perlu keluar dari mulut Yesus? Tidak perlu. Dari orang-orang dekat sudah cukup menjawab bahwa dia itu Tuhan dan Allah. Amin. Bagaimana mungkin kita mau percaya orang-orang yang baru lahir kemarin, sedang datang-datang bilang Yesus bukan Allah. Lalu saudara ikut-ikut dan percaya. Saudara harus lebih percaya dong nih yang makan, tidur, pelayanan sama-sama dengan Yesus. Bagaimana saudara tidak percaya? Yohanes pasal 20 ayat 25, 27 dan 28. Nanti ayat 28 kita akan baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Ayat yang ke-25 saya akan membaca terlebih dahulu. Ayat 27 saudara dan 28 kita sama-sama. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ayat 27. Ayat 28 kita sama-sama 1, 2, 3. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Hari-hari ini ya anak-anak muda banyak yang sudah tidak mau lagi beribadah ya. Mereka lebih memilih untuk senang di luar tanpa harus ada di rumah Tuhan. Mereka berpikir bahwa di hadirat Tuhan itu tidak penting. Di luar itu jauh lebih penting. Senang-senang di luar, happy-happy duduk di kafe cerita. Tidak ada ujung pohon, tidak ada jelasnya. Saudara-saudara ngomong galau mereka itu di sana. Mereka tidak mau di sini. Padahal ini tempat tepat untuk saudara datang dan bawa galaumu kepada Tuhan. Saudara datang di sini bawa persoalanmu, masalahmu ya kepada Tuhan. Karena tentu Tuhan yang mengerti, Tuhan yang paling tahu, dan hanya Tuhan yang bisa tolong setiap kita. Saya bersyukur karena anak-anak muda begitu luar biasa punya kerinduan dari dalam hati untuk terus mau dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa kerinduan itu Tuhan yang kerjakan, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, kita ada di tema baru kita, yaitu bangkit dari keraguan atau bangkit dari ketakutan atau bangkit dari keterpurukan. Jadi kita berbicara tentang kebangkitan, saudara-saudara, karena tentu kita masih ada dalam suasana Paskah, suasana kebangkitan Yesus. Jadi memang pembahasannya masih seputaran hal-hal ini, saudara. Kita bersyukur ya, Yesus yang kita sembah itu tidak hanya sekedar Yesus yang mati, saudara, tapi Yesus yang bangkit, saudara. Kebangkitan Yesus itu menjadi dasar dari iman kita, saudara ya. Kebangkitan Yesus itu, saudara, menyatakan bahwa dosa-dosa kita sudah diselesaikan dengan sempurna, saudara. Di atas kayu salib, saudara, Yesus mengatakan sudah selesai ya. Sudah selesai itu, saudara, menurut William Barclay, dia bilang itu adalah teriakan kemenangan dan bukan teriakan kekalahan. Ya, sudah selesai itu teriakan kemenangan, saudara. Kalau Yesus di atas kayu salib mengatakan belum selesai atau hampir selesai, maka tidak ada kebangkitan. Dia mengatakan sudah selesai dan dia harus bangkit.
Karena kalau misalnya Yesus tidak bangkit, saudara, akan terjadi penipuan massal. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, Yesus berdusta, Yesus omong kosong, Yesus putar balik, kira-kira begitu. Tapi kan Yesusku dan Yesusmu tidak sama dengan kita. Amin ya saudara. Kalau kita tukang tipu, omong lain, bikin lain ya. Bilang di satu cewek, pokoknya tidak ada yang lain selain kamu. Kamu bunga terindah. Pokoknya begitu lah. Pokoknya kata-katanya romantis. Padahal omong kosong ya. Di tempat lain dia juga punya. Dan dengan kalimat yang sama dia sampaikan seperti itu. Tapi kan Yesusku dan Yesusmu beda saudara. Beda saudara. Dia omong apa, dia pasti melakukan hal itu. Kalau saudara baca Alkitab saudara, maka saudara menemukan sebelum Yesus mengalami penderitaan dan pada akhirnya saudara-saudara mati di atas kayu salib. Yesus bilang dalam klaim-klaimnya atau pernyataan-pernyataannya. Yesus bilang bahwa anak manusia itu akan diserahkan, anak manusia itu akan dibunuh, anak manusia itu akan menerima siksaan yang luar biasa, mati di kayu salib dan pada hari yang ketiga akan bangkit. Seandainya Yesus ngomong seperti itu, Yesus buat pernyataan seperti itu dan pada hari yang ketiga dia tidak bangkit, saudara, bukankah terjadi penipuan massal? Bukankah itu membuat kita semua umat Tuhan malu? Karena Yesus hanya sekedar omong tapi tidak bangkit. Tapi dia buktikan pada hari yang ketiga dia benar-benar bangkit. Kebangkitannya menunjukkan saudara bahwa dosa-dosa kita telah ditebusnya dengan sempurna. Karena andai kata, seandainya Yesus tidak bangkit. Seturut 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17, 1 Korintus 15 ayat 14 dan ayat yang ke-17, seandainya Yesus tidak bangkit. Andai kata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sia juga kepercayaan kamu. Ini kata Rasul Paulus. Jadi pelayanan kita sia-sia, ya, percaya kita juga sia-sia karena kita percaya kepada Yesus yang mati dan tidak bangkit-bangkit, saudara. Alkitab bilang begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 17 dikatakan begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kita percaya siapa? Begitu. Tapi dia bangkit, jadi percaya kita, percaya yang benar. Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu seandainya Yesus tidak bangkit. Tapi dia benar-benar bangkit. Saudara diberkati oleh Tuhan. Dosa kita diselesaikan oleh Tuhan, ya. Ingat ya adik-adik bahwa ini saya sudah sampaikan di hari Minggu di ibadah raya yang ketiga. Kalau kita bicara tentang dosa, dosa itu dipandang sebagai hutang di hadapan Allah. Dosa itu dipandang sebagai hutang di hadapan Allah. Makanya ada ayat di dalam Matius 6 ayat 12 toh. Matius 6 ayat 12 itu kan doa Bapa kami di situ. Ampunilah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kata kesalahan di situ dari kata Yunani opeilema, saudara. Ya, itu dari kata Yunani opeilema yang artinya adalah hutang, saudara. Jadi dosa itu ya selalu dipandang sebagai hutang di hadapan Allah, saudara. Kita pun dosa yang kita lakukan entah dosa apa, dosa pencuri bebek, pencuri ayam, segala macam dosa yang kita lakukan itu selalu dipandang sebagai hutang di hadapan Allah. Nah, siapa yang mau bayar ini hutang, saudara? Yesus yang bayar ini hutang karena kita tidak mungkin bisa membayar ini hutang. Apalagi kita ini kan naturnya orang berdosa. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita semua ini berdosa. Kalau tidak salah Roma pasal 5 ayat 18-19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19 coba. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, maksudnya Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Adam jatuh dalam dosa, ya dia kan wakil kita. Semua kita berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, siapa? Yesus Kristus. Kita semua menjadi orang benar, saudara. Jadi natur kita ini orang berdosa, saudara. Tadi saya bilang dosa selalu dipandang sebagai hutang di hadapan Allah. Kita tidak bisa bayar ini hutang yang begini banyak, saudara. Kita juga ya tidak bisa menyelesaikan hutang kita dengan berhenti berhutang. Itu tidak bisa, saudara. Tetap hutangnya ditagih, saudara. Dan kita tidak bisa membayar hutang kita. Siapa yang mampu membayar hutang dosa kita? Ya Yesus. Bayar di mana? Di atas kayu salib. Karena syarat juru selamat,
Syarat penebus itu yang pertama manusia 100%, dan yang kedua tidak berdosa. Kalau hanya manusia syaratnya, manusia begini banyak, ada. Tapi ada syarat yang kedua, tidak berdosa. Siapa yang berani berdiri dan bilang dia tidak berdosa dan siap-siap jadi penebus? Tidak ada. Lalu siapa yang rela lakukan hal itu? Ya Yesus Kristus. Makanya di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 kan bilang, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan belum lunas, sudah lunas dibayar. Karena itu apa saudara? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Betapa kurang ajarnya kita saudara kalau kita tidak mau memuliakan Tuhan. Padahal saudara dia sudah tebus kita. Bukan belum lunas. Lunas orang yang merasakan bahwa dosanya saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Orang yang sudah merasakan keselamatan dari Tuhan. Dia tidak mungkin tinggal diam. Dia berusaha ya sekuat tenaga untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan tidak hanya di atas panggung ya adik-adik. Di mana saja harus muliakan Tuhan. Dalam hal apa saja muliakan Tuhan. Kalau dalam hal makan saya memuliakan Tuhan. Apalagi yang lain. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Kan bilang begitu. Aku menjawab. Jika engkau makan atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk apa di situ? Kemuliaan Allah. Apa saja yang kita lakukan harus memuliakan Allah. Dia sudah tebus kita. Harus begitu. Ini hal yang sepele makan. Sebelum makan tuh berdoa, saudara-saudara. Kalau sampai Anda makan tidak berdoa, ada anjing tuh yang di YouTube. Memang dia tidak ngomong Bapak Kamil, tidak saudara-saudara. Tapi minimal dia ikutlah apa yang dikatakan oleh tuannya. Nah, kalau kita ini makan tidak berdoa, kita lebih rendah dari guguk saudara-saudara. Iya toh saudara-saudara. Makan tidak berdoa. Dan juga kalau makan tuh ya tolong. Ukur juga begitu makanya pas dia lupa perlu kadang-kadang mie sampai tagantong sayur tagantong suntoy orang ya makanan pas ya ada 20 orang makan ukur juga. Ingat orang ada yang 20 orang dia duluan tuh mau mampus di mana mampus pokoknya beta makan dulu jangan begitu ya saudara. Anda tidak memuliakan Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. 2 ayat yang saya tunjukkan dikatakan telah lunas bukan belum lunas. Jadi dosa kita sudah terbayar lunas di atas kayu salib. Saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau kita belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab ya, kalau kita belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, maka selalu ada sesuatu yang melekat pada tokoh-tokoh Alkitab tersebut yang bikin kita tuh ingat mereka. Begitu. Misalnya dalam perjanjian lama, ya, misalnya kalau dalam perjanjian lama dan omong tentang Daud. Wah, itu pasti adik-adik yang baca Alkitab dan sudah biasa mendengarkan kisah Daud, ya tentu ada kelebihan dari Daud, tapi juga ada kekurangan dari Daud. Kekurangan dari Daud adalah ambil istri orang. Nah, itu kan Daud. Itu ambil istri orang, saudara-saudara. Ya, itu salah atau benar? Itu salah, saudara-saudara. Lalu yang berikut, anaknya. Siapa? Salomo. Salomo istri itu 1000. Bayangkan 1000. Ini kalau tidur satu hari, satu tahun justru habis, saudara. Ya. Itu bisa-bisa dia lupa ya, sampai ke berapa, 80 mungkin dia lupa yang pertama. Ini 1700 istri bangsawan. Ya. Lalu 300 itu gundik, saudara. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 3. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga bilang begini. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Dan 300 gundik, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, saudara-saudara. Wih, ini bukan sedikit, saudara. Ini banyak sekali, saudara. Tapi ingat baik-baik ya, kalau kita baca Alkitab, ya, kita mesti membedakan antara mana yang bersifat informasi, ya toh, cerita, ada yang bersifat perintah. Ada istilah deskriptif dan didaktis.
Kalau deskriptif itu berupa cerita, saudara. Ya, informasi yang tidak selalu kita harus ikut, begitu. Kalau didaktis itu berkaitan dengan ajaran atau perintah. Misalnya, yang didaktis kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu, itu perintah, itu didaktis. Kalau deskriptif itu yang kayak begini nih. Cerita yang berkaitan dengan Salomo pun istri banyak. Jadi saudara jangan menghayal, tunggu bekaya nanti dulu ya. Dia pikir dia saya bisa, beta juga bisa. Itu cerita, bukan untuk saudara ikuti. Amin. Yesus berjalan di atas air, itu cerita. Bukan saudara cuma mau berjalan di atas air pirote, hoi. Jangan bisa begitu, itu cerita. Itu deskriptif, saudara. Bukan didaktis, perintah atau ajaran. Bukan, saudara. Jadi kita mesti bisa membedakan. Kalau dalam perjanjian baru, kalau kita ngomong tentang Petrus misalnya, ya, yang paling kita ingat itu apa, saudara? Kalau kita ngomong tentang Petrus, apa yang kita ingat? Pasti ada hal baik, tapi pasti kita ingat dia punya penyangkalan, saudara. Menyangkal Yesus. Padahal sebelumnya berkoar-koar, tidak akan meninggalkan Yesus. Pokoknya paling mulu besar, saudara Petrus. Tapi pada akhirnya menyangkal juga, saudara. Tapi juga kita mesti ingat ya, kebangkitan daripada Petrus. Petrus juga bangkit, saudara. Jangan hanya lihat orang tuh dia pun terpuruk, jangan, saudara. Jangan lihat orang pun kurang, ada dia pun lebih. Nah, dia pun lebih itu yang kita contohi, saudara. Dia pun keterpurukan dia menyangkal Yesus, tapi waktu dia bangkit, waktu dipenuhi Roh Kudus dia khotbah tanpa takut. Waktu belum dipenuhi Roh Kudus, perempuan tanya, kamu ini bagian dari ini? Yesus, dia bilang, akhirnya menyangkal. Hanya perempuan yang tanya. Perempuan tanya Petrus, ini mulu besar satu, takut. Tapi waktu dia dipenuhi Roh Kudus, saudara, aduh, di Kisah 4 ayat 12. Saya bilang, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Benar, kalau omong Petrus dia pernah menyangkal, tapi dia juga bangkit. Kalau omong tentang tokoh-tokoh Alkitab itu ada sesuatu yang melekat pada mereka. Saudara, yang bikin kita ingat, saudara diberkati oleh Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi pastikan ya saudara, orang mengenal kita sebagai orang-orang yang hidup takut akan Tuhan dan setia sampai akhir, begitu ya. Jangan kita meninggal orang tahu ini anak ini kurang ajar, tukang melawan orang tua. Saudara mati nih tiba-tiba, saya tidak tahu siapa mati duluan ya. Siapa yang mati duluan saya tidak tahu, saudara. Tapi seandainya kalau Tuhan bilang balik ya balik, mati ya mati, saudara ya. Tapi mati dalam keadaan melawan orang tua, mati dalam keadaan baganggu orang pu istri. Lu kicana baganggu orang pu istri, ada begitu. Kan bikin malu, orang akan ingat kamu terus. Makanya Amsal 10 ayat 7 itu bilang apa? Amsal 10 ayat 7. Amsal 10 ayat 7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Kenangan kepada orang benar. Makanya tolong kau jadi orang yang hidup itu betul-betul apa ya. Takut Tuhan sungguh-sungguh. Saudara mati, orang ingat saudara sebagai orang baik. Begitu, ini orang nih luar biasa. Ini anak nih luar biasa. Suka bantu orang. Gitu. Saya pernah ke pasar. Mau pulang ojek tidak ada, Maxim tidak ada. Grab tidak ada, dia yang bawa pulang saya. Jadi begitu, jadi ada kenangan baik di mata orang, jangan kenangan yang buruk. Nah saudara, kalau kita kembali kepada tema kita, bangkit dari keraguan saudara, maka tema ini tidak berlebihan saudara kalau kita bahas tentang Thomas atau Didimus. Jadi Thomas itu nama lainnya tuh Didimus. Jadi kalau ada bagian-bagian yang bicara Didimus, yaitu Thomas. Coba ayat 24 dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 24 bilang begini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus. Jadi Thomas di nama lain juga adalah Didimus, saudara ya. Nah tidak berlebihan kita bahas tentang Thomas, saudara. Mengapa? Karena kalau kita bicara tentang Thomas, kita langsung ingat ya kepada keraguan-raguan daripada Thomas. Ya, Thomas itu kan seorang yang ragu-ragu, tidak mudah percaya. Ya, kalau dalam bahasa kerennya dikatakan bahwa Thomas itu seorang yang skeptis. Apa itu skeptis? Skeptis itu seseorang yang selalu ragu-ragu ya atau tidak gampang percaya dalam melihat sesuatu. Ya, dalam mendengar sesuatu, dia tidak gampang percaya, saudara. Itu seorang yang skeptis. Dia harus lihat dulu baru dia percaya. Itu Thomas. Makanya dia butuh bukti.
Ya, lihat dulu baru dia percaya, saudara-saudara. Itu Thomas. Jadi kalau ngomong tentang Thomas, kita ingat keraguan-raguan. Kalau kita ngomong tentang Thomas, kita langsung ingat ya dia seorang yang skeptis, tidak mudah percaya atau tidak gampang percaya. Dia lihat dulu baru dia percaya. Dalam hal-hal tertentu itu penting juga, saudara. Dalam hal-hal tertentu, ya misalnya membedakan mana penyesat, mana bukan, memang perlu juga itu. Tidak gampang percaya atau dengar orang khotbah, Anda merasain kayaknya beta agak ragu dengan bagian ini, beta kayak pernah dengar ini. Ya jangan cepat-cepat Anda terima. Memang perlu itu juga. Tidak gampang percaya, tidak mudah percaya. Apalagi dalam hal pengajaran. Itu Anda perlu dengar baik-baik, perhatikan baik-baik, belajar baik-baik. Anda perlu bedakan, ini benar atau tidak. Jadi jangan terima-terima. Kan banyak orang yang kalau dengar khotbah tuh amin. Orang omong salah juga, amin, amin. Kebanyakan amin, jadi amin itu lata, amin itu benar, ya pasti. Jadi tunggu orang omong dulu, baru amin. Ada orang belum omong habis, kalimatnya belum selesai. Dia sudah bilang amin. Dia amin lata, tapi dia tidak dengar baik-baik. Ya saya berharap di MSC itu dengar baik-baik dulu, baru orang bilang amin, amin. Jadi supaya paham, oh amin. Jangan yang kelata yang amin, padahal itu pengajaran sesat. Yesus bukan Tuhan, Anda juga amin. Bodoh, so ajar di sini kamu amin lah. Iya toh. Yesus bukan Allah, kamu juga amin. Iya apa nih? Soal Bapak Gembala khotbah pakai jus khotbah. Ini gereja ini mau khotbah yang mana? Yang doktrinal khotbah, ya toh. Doktrinal lalu kita bisa atur supaya mudah diterima. Kami sudah sampaikan. Yang praktis juga kami sudah sampaikan. Kalau sampai saudara tidak tahu lagi, aduh ini bahaya ya saudara-saudara. Jadi Thomas ini adalah seorang yang skeptis. Makanya di ayat 25 ya. Di ayat 25 dari Yohanes 20 dia bilang begini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu. Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Sekali-kali aku tidak percaya. Jadi Thomas itu tidak gampang percaya, saudara. Ya, dia seorang yang ragu. Dia seorang yang penuh dengan keraguan, saudara. Tidak mudah percaya. Ya. Tapi menariknya, saudara, yang saya suka adalah ini, saudara. Dia memang betul seorang skeptis, seorang yang tidak mudah percaya. Seorang yang ragu-ragu, ya. Tapi dia jujur. Itu yang saya suka. Ragu, bilang ragu. Tidak percaya, bilang tidak percaya, saudara. Ya. Karena banyak orang yang tidak tahu, tapi pura-pura tahu. Karena ada begitu. Tidak percaya, tapi pura-pura percaya. Itu ada loh saudara. Karena orang percaya dia juga ikut percaya. Ya toh. Orang tahu dia juga ikut-ikut. Padahal dia ada bodoh satu. Dia senang mengerti nih. Hanya dia senang mengerti. Kalau senang mengerti tanya. Supaya jangan sesat di jalan. Tapi dia bilang dia mengerti. Tidak tahu tapi bikin diri ketahu. Tidak mengerti tapi bikin diri mengerti. Padahal tidak mengerti. Tapi Thomas tuh keren. Menarik menurut saya. Dia seorang yang ragu, tapi dia jujur bahwa dia tuh memang ragu. Sampai dia bilang, kalau sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dia jujur sekali. Dia jujur. Nah orang jujur tuh keren, mesti begitu. Jangan sok tahu, padahal sok tahu apa-apa. Mas sok tahu mati. Orang omong sedikit disambung, seolah-olah dia mengerti, padahal sok tahu apa-apa. Kalau Thomas tidak, dia ragu, dia bilang dia ragu, saudara. Ya. Dia tidak percaya, dia bilang dia tidak percaya, saudara. Dia jujur sekali, saudara. Waktu Yesus datang, di kesempatan yang pertama itu kan dia tidak ada, saudara ya. Murid-murid yang lain ada. Ya. Yudas kan tidak ada lagi, toh mati, toh bunuh diri, toh saudara. Tinggal 11. Ya. Tapi Thomas tidak ada. Jadi yang ada itu waktu itu Yesus datang. Di kesempatan pertama cuma 10 orang. Thomas tidak ada, saudara. Dan kalau paket baca beberapa penafsir, ya. Beberapa penafsir mengatakan bahwa Thomas tidak hadir atau Thomas tidak ada dalam kumpulan orang percaya. Mungkin kesedihan Thomas karena kematian Yesus yang menyebabkan ia menyendiri. Karena kematian Yesus itu membuat dia menyendiri. Sebetulnya tidak salah dengan menyendiri. Kadang-kadang kita juga perlu sendiri. Kalau ada masalah tuh kadang-kadang kita juga perlu sendiri, perlu menyendiri. Jangan terlalu batas sibuk. Itu ada pusing tambah dengan kawan bikin tas sibuk. Itu pusing. Kadang-kadang perlu menyendiri saudara. Ya, itu tidak salah. Hanya saja apa yang dia lakukan ini kelewat batas. Kelewat batasnya apa saudara? Menyendiri sampai tidak ada dalam perkumpulan orang percaya. Murid-murid semua tuh lagi ada, lagi kumpul saudara.
Memang tidak dijelaskan mereka buat apa, tapi pasti mereka berdoa lah. Baca Alkitab, kok apa kok saling menguatkan. Kan mereka kan takut dengan orang Yahudi. Yohanes 20 ayat 19, mulai dari ayat 19. Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut sekali dengan orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Waktu Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu kepada murid-murid, saudara, yang 10 saja yang mengalami damai sejahtera. Thomas di mana? Dia tidak ada. Kenapa dia tidak ada? Para penafsir sepakat bilang bahwa dia betul-betul mengalami kesedihan atau duka yang sangat mendalam. Sebetulnya tidak ada persoalan ya, kita sedih itu sesuatu yang normal, wajar. Misalnya kita kehilangan orang tua terkasih, meninggal, wajar kita sedih, wajar kita menangis. Kita kehilangan teman baik yang mungkin meninggal karena kecelakaan atau apapun, bikin kita sedih atau menangis, itu wajar saudara. Tapi jangan berlarut-larut atau bersedih sampai Anda tidak ada dalam perkumpulan orang percaya, sama seperti Thomas. Thomas tidak ada di kesempatan pertama. Orang ada mungkin mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Yesus. Kan Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu. Thomas tidak ada di situ. Ayat 20 coba. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yang pertama dia bilang damai sejahtera bagi kamu. Lalu yang kedua dia bilang di sini, ya, waktu dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-murid, murid-murid itu Alkitab mengatakan mereka bersukacita karena telah melihat Tuhan. Thomas di mana? Dia tidak ada. Dia tidak dapat ini berkat-berkat yang luar biasa ini, saudara. Ini kan rugi. Kerugian besar, saudara, yang dialami oleh Thomas, saudara. Makanya apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Anda kehilangan banyak berkat. Saya tidak ngomong di sini berkat jasmani, saya tidak ngomong tentang berkat-berkat apa, berupa materi, bukan, berkat rohani. Itu kan jauh lebih penting. Itu saudara tidak dapat kalau saudara jauh dari hadirat Tuhan, atau saudara tidak suka dengan yang namanya ibadah hanya karena persoalan-persoalan tertentu. Ini bahaya, saudara. Ya, makanya 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 itu bilang begini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, latihan badani terbatas gunanya, bukan berarti jalan sore tidak penting, lari sore tidak penting, ya, pakai juga ada jalan sore, saudara, ya. Tapi kan terbatas gunanya. Ibadah itu lebih penting, mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Makanya kalau Pak Teddy kalau ke Senayan bilang main futsal tuh pakai Sumaso tuh. Kalau main futsal bosan rame, lalu ibadah bosan rame, bosan keterlaluan betul-betul. Main-main kok napas putus dulu. Sande, maksudnya kasih ingat toh kalau main bola rame, nah ibadah juga mesti rame. Ke bola lebih penting dari Tuhan, karena mana? Amin. Amin. Nah itu baru aminnya pas, begitu. Orang bola ngomong habis, amin. Itu baru betul. Ya. Ibrani 10 ayat 25 juga bilang begitu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin, saudara. Thomas di kesempatan pertama dia tidak ada. Sudah berapa banyak berkat yang tidak didapatkan oleh seorang Thomas, saudara. Ya. Banyak kerugian yang dialami oleh Thomas. Tadi kan saya sempat bilang ya, dia tidak dapat damai sejahtera di ayat 19 itu. Waktu Yesus datang, lalu Yesus bilang, damai sejahtera bagi kamu. Iya, itu dia tidak ada di situ. Thomas tidak ada, bukankah dia tidak mengalami damai sejahtera yang dialami oleh 10 murid itu? Kasihan 10 murid rasa damai sejahtera. Kan sebelumnya 10 murid itu ketakutan. Di ayat 19 itu kan dikatakan murid-murid itu takut. Tapi waktu Yesus hadir, saudara, Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya kesedihan mereka itu digantikan dengan sukacita yang luar biasa. Dengan damai sejahtera yang luar biasa. Amin, saudara. Makanya kalau dalam suasana hati yang tidak enak, jangan jauh dari Tuhan. Kalau Anda lagi sedih karena perkataan orang atau sikap orang terhadap Anda, jangan tambah jauh dari Tuhan. Rugi pak, rugi kawan. Tetap dekat pada Tuhan, itu yang bikin kamu kuat. Kalau tidak, repot. Anda tentu tidak kuat. Ya.
Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu, dia tidak ada. Lalu ayat 20 saya baca. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. 10 murid bersukacita, tapi Thomas tidak bersukacita. Thomas masih ada dalam kesedihannya. Thomas masih ada di dalam duka citanya yang sangat mendalam, saudara. Sedangkan murid-murid yang lain, saudara, awalnya mereka sedih. Awalnya mereka berduka, tapi mereka sudah alami damai sejahtera dan sukacita itu, saudara. Ya, jadi ini menarik bagi kita bahwa kehadiran Yesus, ya, yang harus kita pelajari bahwa kehadiran Yesus itu memang, saudara, ya, memberikan kekuatan bagi kita, pemulihan, pengharapan serta penghiburan, ya, tidak hanya bagi murid-murid tapi juga bagi setiap kita. Oleh karena itu, saudara, kalau datang ibadah jangan pernah keraskan hati, buka hatimu kepada Tuhan, ya. Kalau Anda buka hatimu kepada Tuhan, Anda akan rasakan sesuatu yang tidak pernah Anda rasakan. Anda akan rasakan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia, hanya bisa diberikan oleh Yesus. Wahyu pasal 3 ayat 20 bilang begitu, saudara. Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan begini, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini gambaran orang yang bersuka cita, orang yang akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa, saudara, pada saat dia membuka hatinya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini kerugian yang dialami oleh Thomas. Masih ada lagi, saudara. Yang berikut, ya, di ayat 21, dari Yohanes 20, ini masih tentang kerugian-kerugian dari Thomas, ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Berapa kali Yesus bilang damai sejahtera? 2 kali, saudara. Dan Thomas tidak ada waktu itu, ya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, saudara. Ya, ada pengutusan dan juga diberikan kuasa Roh Kudus, tetapi Thomas tidak ada di situ. Ayat 22. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi kalau kita perhatikan bagian ini, saudara, ini maksudnya menerima kuasa Roh Kudus, saudara, ya. Kalau di Kisah 2 itu menerima pribadi Roh Kudus, saudara, yang berdiam, saudara. Jadi ini betul-betul mereka menerima kuasa Roh Kudus, saudara, ya. Kasihan mereka terima, lalu Thomas itu tidak ada. 2 kali Yesus bilang damai sejahtera bagi kamu, Thomas tidak ada. Ini rugi banyak, saudara. Lalu yang berikut, saudara, ya. Mereka diberikan kuasa atau otoritas untuk menyatakan pengampunan, tapi Thomas tidak dapat, saudara, karena Thomas tidak ada di kesempatan pertama. Ayat 23. Ayat 23 bilang begini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa sih maksud dari ayat ini? Ini bicara tentang kuasa atau otoritas untuk menyatakan pengampunan, ya. Ini tidak berarti bahwa kita bisa mengampuni dosa orang. Yang bisa mengampuni dosa orang itu Tuhan. Kita hanya menyatakannya saja. Jadi kita diberikan kuasa atau otoritas untuk menyatakan. Misalnya seseorang berdosa nih. Lalu saudara bilang, ya, datang pada Tuhan, dia mengampuni kamu. Karena memang Tuhan yang mengampuni dosa orang. Kita hanya diberikan kuasa atau otoritas untuk menyatakan seturut firman Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jadi ini tidak berarti kita bisa mengampuni dosa orang. Ini bukan kuasa untuk mengampuni, tapi kuasa untuk menyatakan pengampunan berdasarkan persyaratan-persyaratan, saudara. Ya, seturut firman Tuhan. Kalau kita ngomong kebenaran di seseorang, ya, omongnya sebenarnya bagus supaya dia berubah, tapi dia tidak mau terima. Dia tidak mau terima. Dia bilang, kok kenapa Ju? Kok lu sapa Ju? Ya, kita ngomong, kalau Anda tolak Yesus, ya Anda pasti neraka. Itu Anda menyatakan tuh, Anda sedang menyatakan, ya, apa yang ada di dalam Alkitab, kira-kira demikian, ya. Tuhan berikan kuasa atau otoritas untuk menyatakan. Makanya kalau kita diberikan otoritas atau kuasa, kita tidak takut ngomong, kita berani tanggapi orang, misalnya tanggapi, jangan takut, begitu. Pendeta-pendeta akhir-akhir ini memang banyak juga yang kompromi, ya, toleransinya kebablasan sampai toleransi iman, tidak boleh. Toleransi itu sosial oke. Tapi iman tidak boleh. Sekali Yesus selamanya Yesus. Amin.
Orang tanya dalam Yesus ada keselamatan, ngomong ada keselamatan dan itu pasti, bukan mudah-mudahan. Harus begitu. Ada banyak pendeta yang takut sekali begitu untuk ngomong. Padahal pertanyaannya tentang atau dalam iman Kristen untuk apa takut? Undang beta kasih ayat. Ya, begitu maksudnya ya. Jadi diberikan otoritas saudara ya dari Tuhan ya atau kuasa untuk menyatakan pengampunan, tapi sekali lagi saudara bahwa Thomas tidak ada. Ketidakhadiran Thomas itu adalah kerugian besar bagi Thomas. Amin ya. Makanya saudara, dalam setiap ibadah sungguh-sungguh punya kerinduan untuk datang, bukan cari apapun, saudara mau senangkan Tuhan. Anda kalau tidak datang ibadah tuh rugi. Rugi, kita kehilangan berkat, bukan berkat jasmani, berkat rohani. Berkat rohani itu melebihi berkat jasmani, saudara. Untuk apa orang ada berkat jasmani banyak, tapi soalnya punya berkat rohani? Apa itu? Damai, sukacita. Kan banyak orang begitu. Uangnya banyak, tapi tidak punya sukacita yang sejati. Uangnya banyak, tapi tidak punya damai Kristus. Percuma. Amin. Lebih Anda punya berkat rohani, makanya jangan jauh dari Tuhan. Apalagi di dalam ibadah itu ada pemberitaan firman. Kalau Anda tidak hadir, Anda rugi tuh. Kecuali pengkhotbahnya tidak ajar dengan baik, memang kita kadang-kadang dengar juga kita jengkel gitu. Baca lain, omong lain. Baca ayat lain, cerita kesaksian sampai mau habis waktu baru dia omong sedikit yang benar. Bisa begitu. Baca ayat apa? Bahas itu. Bukan tak putar sana. Ada betul begitu. Omong naik pesawat, turun pesawat. Ceritamu tidak boleh mendominasi satu khotbah. Paling 5 menit cukup. 5 menit terlalu lama. 1 menit saja. Dan itu punya tujuan. Dia dimuliakan Yesus. Bukan cerita seolah-olah lu yang paling hebat. Tidak bisa. Yesus harus lebih hebat. Lebih luar biasa. Yesus harus lebih diberitakan dalam khotbahmu. Amin. Yesaya 55 ayat 11 bilang apa? Mudah-mudahan saya tidak salah. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Persoalannya, kalau saudara tidak suka ibadah, kan saudara tidak dengar firman. Rugi, tidak dapat damai, tidak dapat sukacita, apalagi tidak dapat firman. Apalagi tidak dapat ketenangan. Karena Mazmur 62 ayat 2 Daud bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah kalau Anda lebih memilih untuk jauh dari Tuhan, Anda dapat ketenangan tidak? Kan tidak dapat. Rugi tidak? Rugi. Itu kerugian secara rohani. Nah itu yang dialami oleh Thomas saudara. Tapi Yesus bermurah hati ya. Ayat 24. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama dengan mereka. 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ya, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ya, menarik di ayat 25 nih. Sedikit masuk pada bagian ini dulu ya, dikatakan bahwa maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Waktu Thomas datang, bukan penghakiman yang disampaikan oleh teman-teman yang lain. Tidak saudara, tidak. Waktu Thomas datang, ya teman-teman yang lain tidak bilang, lu rugi ya, surasa, begini. Kadang-kadang kita kan begitu, ini tidak saudara. Murid-murid yang lain itu berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Itu kan motivasi untuk Thomas supaya next kamu ada, jangan tidak ada. Karena kalau kamu tidak ada lagi, kamu tidak dapat berkat. Dan puji Tuhan saudara, di sini di ayat 26 dikatakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. 8 hari kemudian ini saudara, hari Minggu. Waktu Yesus datang di kesempatan yang pertama, hari pertama Minggu itu hari Minggu saudara. Ya, lalu Alkitab bilang 8 hari kemudian. 8 hari dari hari Minggu itu, kalau hitungan kita itu jatuhnya itu di hari Senin. Ya toh, tapi kita tidak boleh menafsirkan menurut pandangan kita. Menurut pandangan mereka. Hari Minggu itu mereka sudah hitung hari pertama. Jadi jatuhnya tetap sama di hari Minggu. Saudara, ya 8 hari kemudian di hari Minggu Yesus datang dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kali ini Thomas tidak mau lagi kehilangan berkat rohani. Thomas tetap ada
Dan Thomas dapat ini damai sejahtera, saudara. Lalu 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Kenapa Yesus mengatakan demikian? Karena Thomas itu skeptis. Thomas itu tidak bisa percaya kalau dia tidak lihat. Dia harus lihat dulu baru dia percaya. Oke, Yesus datang hanya untuk dia tunjukkan bahwa aku benar-benar bangkit. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu apa jawab Thomas? Ini kebangkitan dari Thomas. Kalau yang pertama saudara keraguan dari Thomas. Ini kebangkitan daripada seorang Thomas setelah Yesus menunjukkan dirinya kepada Thomas. Thomas jawab apa saudara? Di ayat 28 Thomas menjawab begini saudara. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini pernyataan yang sangat luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku. Ini menunjukkan saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Kan banyak tuh hari-hari ini orang menyerang iman Kristen dan berkata, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma nabi, Yesus itu cuma imam, ya. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Di sini dikatakan Yesus Tuhan, Yesus Allah. Ini siapa yang bilang? Thomas yang bilang. Kalau seandainya Yesus bukan Tuhan dan Allah, waktu Thomas bilang ya Tuhanku dan Allahku, Yesus akan protes. Lu jangan ngomong begitu, beta bukan Tuhan, beta bukan Allah. Pasti Yesus protes. Adakah pembacaan yang saudara baca sini ada protes dari Yesus waktu Thomas bilang ya Tuhanku dan Allahku? Tidak ada. Kalau tidak ada, saudara itu menunjukkan Yesus menerima apa yang disampaikan oleh Thomas, bahwa dia memang benar-benar Tuhan dan dia benar-benar Allah. Amin, saudara. Jadi jangan ragu anak-anak muda. Beta mesti ajar dari sekarang. Kan sekarang serangan kepada orang Kristen itu ngeri, saudara. Di mana Yesus pernah berkata dia Tuhan? Di mana Yesus pernah berkata dia Allah? Memangnya perlu keluar dari mulut Yesus? Tidak perlu. Dari orang-orang dekat sudah cukup menjawab bahwa dia itu Tuhan dan Allah. Amin. Bagaimana mungkin kita mau percaya orang-orang yang baru lahir kemarin, saudara datang bilang Yesus bukan Allah, lalu saudara ikut-ikut dan percaya. Saudara harus lebih percaya dong nih yang makan, tidur, pelayanan sama-sama dengan Yesus. Bagaimana saudara tidak percaya? Yesus Tuhan dan Allah. Oh, ini pernyataan luar biasa. Dia memang sempat ada dalam kejatuhan luar biasa, ya. Keraguan-raguan, tidak percaya, skeptis, tapi dia bangkit, saudara. Ini pernyataan yang luar biasa dan pelayanan dari Thomas itu sungguh luar biasa di India. Kalau tidak salah Thomas itu ditombak mati di India pada saat dia berdoa. Ada beberapa gereja yang dibuka di India dan itu berawal semua dari Thomas. Lalu di ayat yang ke-29, di ayat 29 ini menguatkan setiap kita. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Maka berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapakah mereka? Kita. Kita tidak melihat Yesus, ya, tidak hidup dengan Yesus, ya, tidak bersama-sama dengan Yesus seperti murid-murid. Tapi kita percaya, saudara, bahwa dia Tuhan yang mati dan bangkit bagi kita. Amin, saudara. Itu yang namanya iman, saudara. Tanpa dia kita semua ini binasa, saudara. Makanya saya berharap kita semua ini pelayanan dengan satu syukur yang luar biasa. Aduh, kita bersyukur, saudara. Dia kalau tidak mati di atas kayu salib dan bangkit membuktikan bahwa dosa-dosa kita sudah selesai, maka habislah kita. Upah dosa itu maut. Tentu kita semua akan mati, tapi kita mati, kematian kita itu kan kehidupan bersama dengan dia. Amin. Kecuali tidak ada penebusan. Dia sudah menebus kita dan bangkit bagi kita. Tadi saya bilang, dosa selalu dipandang sebagai hutang di hadapan Allah. Dari bahasa Yunani, opilema. Itu dosa selalu dipandang sebagai hutang di hadapan Allah. Ini hutang siapa yang mau bayar? Kalau bukan dia yang bayar, Yesus Kristus. Kita tidak sanggup bayar. Kita tidak bisa bayar dosa kita yang begini banyak, saudara. Dosa tidak bisa diselesaikan atau hutang dosa tidak bisa diselesaikan dengan tadi saya bilang berhenti berhutang. Saya tidak mau berhutang. Lalu apakah itu menyelesaikan dosamu? Tidak bisa. Maka Yesus datang ke dalam dunia. Dia yang enak-enak dalam kemuliaannya. Istilahnya begitu ya. Harus datang di sini kok dia harus rela dihancurkan bahkan disalibkan ya mati saudara. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara. Jadi kita nih memuji, menyembah Tuhan, berkhotbah, main musik, bikin aransemen bagus-bagus. Itu bukan melakukannya dengan sia-sia. Kita lakukan sebagai bentuk syukur. Karena kita, saya dan saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin saudara. Apa yang menjadi keraguanmu hari-hari ini?
Mungkinkah saudara ragu akan masa depan? Bagaimana dengan masa depan saya, Tuhan? Ragu akan ini, ragu akan itu, jodoh ini, siapa ini. Terlalu banyak keraguan dalam hidup. Saudara jangan takut, saudara. Kalau hidupnya saja dia berikan di atas kayu salib buat saya dan saudara, apatah lagi hal yang lain. Amin. Pekerjaan, jodoh, apalagi terlalu kecil. Memang sekarang dia izinkan kita untuk berproses. Tuhan kita dan Tuhanmu bukan Tuhan yang suka manja-manja orang. Proses. Mau dapatkan sesuatu yang luar biasa di sini, ya, Anda perlu jalan dari sana datang sini. Dia siap kasih Anda, tapi dia mau Anda datang ke sini. Anda berproses. Nah, dalam perjalanan Anda dari sana ke sini, saudara, itu kan tidak mudah. Tapi apakah dari perjalanan dari sana ke sini Anda sendiri? Kan tidak. Dia menyertai kita. Amin, saudara. Hari ini Anda menangis, hari ini Anda sedih, ya, tapi dengar baik, saudara. Ya, Tuhanku dan Tuhanmu. Dia sumber kekuatan, sumber damai sejahtera buat kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya selesai, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa, ya.